Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Baruna Kusuma, SPIMP, dosen tetap mata kuliah Teknologi Pakan Ikan, Program Studi Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ajar, yaitu Teknologi Pakan Ikan dengan kode IKB 1504. Mata kuliah Teknologi Pakan Ikan adalah mata kuliah pilihan prodi Aquacultur FPK Unsut yang diberikan dengan masing-masing 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang dasar nutrisi ikan, kebutuhan gizi, bahan baku, aditif, formulasi, teknologi produksi pakan, pakan alami, enrichment, silase ikan, hidrolisat protein ikan, evaluasi kualitas pakan, efisiensi pakan, dan inovasi terkini dalam teknologi pakan ikan. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan masing-masing untuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 2 capaian pembelajaran, yaitu CPL 02 dan CPL 04. CPL 02 yaitu menguasai ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengelola aquacultur ramah lingkungan dan berkelanjutan yang meliputi pengelolaan kualitas air, nutrisi, pengendalian penyakit, pemulihan ikan, reproduksi, dan pembenihan, serta sistem dan teknologi aquacultur berpegang pada nilai agama dan Pancasila serta mengedepankan kearifan lokal. CPL 04 menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola kegiatan aquacultur produktif ramah lingkungan dan berkelanjutan berpegang pada nilai agama dan Pancasila serta mengedepankan kearifan lokal. Adapun CEPMK yang diharapkan antara lain: 1. Mampu menjelaskan nutrisi dan teknologi pakan ikan. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teknologi pembuatan pakan dengan bahan lokal. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPNK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan prinsip dasar nutrisi dan kebutuhan gizi ikan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan baku, aditif, dan faktor kualitas pakan. Yang ketiga, merancang formulasi pakan dan pendekatan bahan baku efisien proses serta mengaplikasikan teknologi pembuatan pakan. Yang keempat, mengevaluasi kualitas fisik, kimia, dan biologi pakan serta menganalisis efisiensi dan tren inovasi teknologi pakan aquacultur. Sesuai dengan RPS, model pembelajaran kali ini adalah pendekatan dan model student center learning, ceramah diskusi dengan model project based learning. 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah teknologi pakan ikan kali ini adalah DIA, delivery. Saya memberikan materi berupa PPT yang diupload di LDRU atau e-learning. Interaction yaitu interaksi antara dosen dan peserta didik, dan asesmen yaitu asesmen berupa tugas, project, UTS, dan UAS. Untuk referensi adalah pedoman pembuatan pakan di web FAO, buku nutrisi ikan, pakan larva ikan, dilengkapi dengan jurnal yang sesuai dan juga referensi lain yang sesuai. Berikut cuplikan mengajar saya di prodi aquacultur mata kuliah teknologi pakan ikan dengan tema silase dan hidrolisat protein ikan. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sekarang kita pada pagi hari ini akan melaksanakan perkuliahan teknologi pakan ikan. Saya akan langsung masuk ke bab yang kita akan bahas terkait silase dan hidrolisat protein. Masih ingat apa perkuliahan yang minggu kemarin dengan Prof Purnama ataupun dengan Pak Ren terkait apa mikroenkapsulasi, kemudian apa bahan pakan? Ya betul, Mas Hasan. Itu nanti pertemuan sebelumnya itu akan membahas banyak terkait
silase dan hidrolisat protein ini apa sih hubungannya perkuliahan yang sebelumnya yang kita lakukan di situ. Ya, kita langsung lanjut aja terkait CPL dan CPMK. Pada pertemuan ini CPL-nya untuk CPL 4 yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola kegiatan aquakultur produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, berpegang pada nilai agama dan Pancasila serta mengedepankan kearifan lokal. Untuk CPMK merancang formulasi pakan dengan pendekatan bahan baku efisien serta mengaplikasikan teknologi pembuatan pakan. Kemudian CPMK yang keempat mengevaluasi kualitas fisik, kimia, biologi pakan serta menganalisis efisiensi dan tren inovasi teknologi pada aquakultur. Jadi seperti itu. Untuk sebelum kita mulai yang lebih lanjut, ini sedikit ada post test. Nanti jenengan di catat aja. Sebenarnya apa sih yang Anda ketahui tentang silase dan hidrolisat protein? Monggo silakan, itu 2 soal itu saja. Nanti pembuatan silase itu apa, hidrolisat protein itu apa. Nanti monggo silakan ditulis post testnya, nanti dikumpulkan di kertas. Jadi seperti itu di perkuliahan di akhir kita akan mengevaluasi post test yang Anda kerjakan. Pada dasarnya pembuatan silase dan protein ikan itu mirip-mirip, tapi prinsip dan mekanismenya ada sedikit perbedaan. Nanti akan kita jelaskan banyak terkait ini. Oh ya, sebelumnya presensi tolong dilakukan di Teraversa, nggih, monggo silakan nanti kita cek di situ Teraversanya menggunakan platform Teraversa yang sudah disediakan. Jangan lupa kita absen, marketnya sudah saya share di grup, monggo silakan. Ya, sudah absen semua kan adik-adik? Oke. Contohnya apa sih hidrolisat protein itu, ada yang tahu di sini? Pembuatan apa untuk hidrolisat protein yang dalam sehari-hari? Ada yang tahu? Susu ikan, Pak. Ya, betul. Salah satunya ada memang terkait susu ikan. Terus kemudian kalau jenengan sate itu bikin sate kambing ataupun sate itu dikasih perasan nanas. Perasan nanas itu kan bromelin. Ketika jenengan peras itu nanti dagingnya akan cepat lunak, tidak dalam waktu hari tapi hitungan jam dia akan cepat lunak. Nah, itu salah satu teknik dari hidrolisat protein ikan itu seperti itu. Jadi langsung mengarah ke enzimatif seperti itu. Tentang mekanisme pemecahan proteinnya, perbedaannya, silase ikan itu memanfaatkan enzim protease alami ikan atau mikroorganisme pada silase biologi. Jadi silase itu ada proses biologi, ada proses kimiawi. Sedangkan hidrolisat protein melalui proses enzimatis protease tambahan seperti papain, bromelin, askalase seperti ini, pepsin, tripsin dan lain-lain. Next, kita lanjutkan ke tujuan pembuatan silase dan hidrolisat ikan. Jadi tujuan utama kalau untuk fisilis itu sebenarnya mengawetkan bahan ikan dan menghasilkan bahan pakan. Jadi fisilis itu fungsinya mengawetkan. Silase ikan itu bisa dari ikan yang bagus ataupun dari produk-produk ikan limbah bisa. Jadi dia supaya dipertahankan awet kemudian dijadikan pakan ikan. Sedangkan hidrolisat protein fungsinya menghasilkan protein dengan bioavailabilitas tinggi. Dalam arti peptida kecil atau asam amino, dia menghasilkan peptida dan asam amino. Sebelumnya ada pertanyaan di sini. Izin bertanya Bapak. Monggo Mas. Saya perkenalkan, saya Rido dengan NIM 1B02307. Ingin bertanya terkait yang tadi itu apa arti dari bioavailabilitas itu apa ya Pak? Oh, pertanyaan bagus. Jadi bioavailabilitas itu sebenarnya kemampuan zat itu untuk diserap atau masuk ke dalam tubuh. Di sini dalam bentuk peptida kecil atau asam amino itu lebih kecil dibandingkan protein-protein. Jadi protein itu sebenarnya gabungan dari peptida. Semakin dia bentuknya kecil, jadi kemampuan untuk tubuh menyerap itu semakin bagus. Jadi sebenarnya bioavailabilitas adalah kemampuan suatu zat untuk masuk ke dalam suatu sistem dalam tubuh biologi atau tubuh makhluk hidup. Jadi seperti itu. Next, kita lanjutkan. Nah, ini proses pembuatan silase ikan menurut FAO 2018. Ini jenengan bisa ngecek semua referensi ini melalui platform Erdiro. Jadi nanti jenengan
cek saja FAO 2020 sudah saya upload semuanya di Eldiru, jenengan bisa ngecek. Sebelumnya saya harapkan jenengan baca-baca dulu sebelum melakukan perkuliahan, harapannya jadi tidak kosong gitu. Kita di sini saling berdiskusi. Nah, ini ada istilah kimiawi, proses kimiawi dan proses biologi. Jadi dalam pembuatan silase ikan itu ada kimiawi, ada biologi. Sama prosesnya, silase produksi itu processing pertama ikan ataupun limbah ikan atau apa dipotong-potong, kemudian disegregasi, dipisah-pisahkan, mana tulang, mana kepala ikan, mana kemudian digrading, dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam silo-silo seperti ini, distir, diaduk, ditambahi asam. Ini setiap berapa hari sekali diaduk, dibuka seperti itu, kemudian disimpan dalam silo. Ini yang saya maksud silo itu storage, itu disimpan dalam silo-silo. Jadi modelnya seperti ini. Ini bisa pakai. Ini kebetulan saya juga membawa produk dari rekanan kita di PT Kolabit. Kalau jenengan pengen magang ke sana bisa. Ini perusahaan dari Sulawesi Utara. Jadi memproduksi hidrolisat protein untuk atrakan. Nanti akan saya sebar baunya seperti ini. Bagaimana sih silase, tapi ini belum bentuk yang diekstrak, jadi dia masih bentuknya cair mirip dengan silase. Nanti akan saya paparkan. Kemudian secara biologi sama prosesnya, processing, segregasi, breeding, terus stir, diaduk-aduk. Ini bedanya di sini. Ini penambahan asam, bisa menggunakan asam semut, bisa menggunakan asam asetat, asam apa. Ini menggunakan mikroorganisme bal ataupun bakteri asam asetat. Kemudian ini disimpan, storage. Jadi seperti ini. Ingat, karena keamanan penting bermain dengan larutan asam, jadi jenengan harus menggunakan alat keselamatan kerja. Itu sangat penting. Menggunakan sarung tangan, kacamata, kemudian dust lab itu penting, karena ini kalau asam tertumpah di kulit bisa membahayakan. Setelah proses proses ensilase dalam silo, penting mempertahankan pH antara 3,5 sampai 4 agar silase bahan pangan tahan lama. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di pH 3,5 sampai 4. Jadi pH itu tidak boleh naik di atas 4 karena nanti bakteri pembusuk akan tumbuh, dia akan merusak kualitas dari daging. Next. Nih, tentang keberhasilan silase. Nah, ini keberhasilan dicek pH-nya, kita bisa menggunakan lakmus ataupun bisa menggunakan kriteria bau, kemudian pH kadar NNH3, kemudian jamur. Untuk kriteria baik itu tidak ada jamurnya. Jadi kalau dibuka di permukaan itu ada kayak hifa putih-putih, itu berarti dia jelek. Kalau kondisinya bagus tidak ada jamur sama sekali. Kemudian baunya ada asam yang kayak seger gitu. Jenengan bisa coba ini. Jadi bisa di tes di teman-temannya di Europe. Jadi baunya seperti ini, agak seger-seger gitu. Itu dari perusahaan. Jadi baunya seger-seger itu. Nah, itu sebenarnya kalau jenengan untuk pakan ikan, pakan kucing, kalau jenengan biasanya yang suka main kucing, kemudian tangan jenengan masuk ke pakan pelet kucing, kemudian baunya agak ngecap, itu sebenarnya atraktan itu. Sebenarnya atraktan itu. Nah, ini potensial sekali untuk jenengan kembangkan atraktan itu, dan rata-rata banyak dari biota laut. Jadi seperti itu. Kemudian dari pH, bau, kadar NNH3, jamur. Jadi seperti ini indikatornya. Intinya pH-nya jangan lebih dari 4. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan terkait ini proses pembuatan hidrolisat protein ikan. Hidrolisat protein ikan atau FPH, fish protein hidrolisat, diperoleh melalui pemecahan protein ikan menjadi peptida atau asam amino. Jadi ini bentuknya lebih kecil-kecil lagi, menggunakan enzim protease dalam kondisi terkontrol. Jadi ini sama bahan baku, limbah ikan rucah dan lain disortir, dicuci, kemudian penggilingan sama, kemudian dicampur dengan air, dihomogenkan, diaduk. Ini bedanya, setelah itu dimasukkan ke alat hidrolisis enzimatis. Jadi ini kalau tadi hanya di drum bisa, kalau ini harus ada alat yang bisa mengatur suhu pH supaya terkontrol. Dan penambahannya adalah penambahan enzim. Kalau tadi ditambahkan dengan apa? Ya, asam dan mikroorganisme yang penghasil. Ya betul. Kalau ini menggunakan enzim protease. Jadi bedanya di situ.
Jadi ini lebih terkontrol, kondisinya disesuaikan dengan kondisi enzim itu bekerja secara optimal. Ini contoh kita menggunakan papain di pH 7 sampai 8, suhu optimalnya 45 sampai 55, enzimnya dari protein berat waktunya 2 sampai 6 jam cukup. Itu sudah bisa membuat yang namanya hidrolisat protein. Kemudian kelima, inaktivasi enzim. Jadi dia dihentikan dengan pemanasan. Jadi dipanaskan karena enzim itu protein ketika ada pemanasan dia denaturasi, dia stop penghancuran stop. Jadi dia diaktifasi, kemudian pemisahan padatan. Nah ini pemisahan padatan itu yang belum dilakukan di produk ini. Makanya ini masih agak kecoklat-coklatan, itu harus di pemisahan padatan, bisa difilter, bisa pemurnian difiltrasi ataupun disentrifugasi. Nah itu nanti ada bentuknya seperti ini, agak kekuningan. Ada juga ini kemudian dilanjutkan dengan pengeringan atau menggunakan spray dryer. Ini kemarin yang diajarkan dengan Prof. Purnama Surgardi terkait pembuatan nano enkapsulasi. Bahan fish protein hidrolase ini bisa ditambahkan bahan-bahan contohnya seperti maltodextrin, itu untuk menyalut untuk kita lakukan spray drying. Jadi di spray nanti bentuknya bisa kayak susu seperti ini. Ini ada pertanyaan sebelumnya? Izin bertanya Pak, saya Hasan Abdullah. Tadi kan sempat disinggung sedikit terkait dengan susu ikan gitu Pak. Itu kan hasil riset dari BIN di tahun 2024 ya Pak. Itu kira-kira untuk proses pembuatannya itu sama dengan hidrolisat tadi atau bagaimana gitu Pak? Pada tahun 2024 itu ada gembor-gembor terkait susu ikan itu. Sebenarnya proses susu ikan itu yang membuat hidrolisat protein ini. Hidrolisat ini betul sekali Mas Hasan. Jadi susu ikan itu yang digembor-gemborkan itu sebenarnya dari hidrolisat ini. Dia secara proses enzimatis kemudian dilakukan spray drying, dia nanti akan menghasilkan bubuk-bubuk susu seperti ini. Susu pun juga sama tekniknya, pembuatan susu murni di spray nanti akan ada bubuk-bubuk susu seperti ini. Nah ini nanti yang dilarutkan karena ini asam amino itu bagus untuk pertumbuhan. Sebenarnya kita kan kebutuhan yang paling utama itu protein supaya bisa menyerap ke tubuh biar bio tinggi, dia dikasih dimodelkan bubuk kemudian bisa langsung terserap asam amino seperti itu. Jadi kalau protein besar itu lama, makanya dibuat seperti ini supaya gampang. Itu gembor-gembornya protein ikan itu sebenarnya ini betul sekali. Risetnya BRIN itu terkait pembuatan hidrolisat protein. Tapi ini dari daging ikan yang kualitas bagus kalau untuk pakan manusia. Tapi kalau untuk yang lain biasanya dari limbah-limbah. Kemudian saya lanjutkan gitu. Jadi ini protein, enzim protease, tidak ukuran kecil, asam amino bebas. Jadi di sini tujuannya di sini. Nah ini ketika ini nanti bisa diaplikasikan untuk atraktan, untuk macam-macam, untuk susu ikan, jadi macam-macam seperti itu. Kita lanjutkan kriteria keberhasilan pembuatan hidrolisat. Ini sama kayak silase. Kalau silase tadi dari pH-nya, ini juga mirip-mirip dari pH-nya, tapi ada salah satu kunci yang memang tidak bisa kita menguji secara kasat mata. Kita harus menggunakan alat karena hidrolisat itu dianggap berhasil apabila protein kompleks telah terdegradasi menjadi peptida kecil yang ditunjukkan oleh DH tinggi di atas 40%. Jadi harus banyak terbentuk peptida kecil asam amino. Cara ngujinya pakai apa Pak asam amino? Ini dengan menggunakan HPLC bisa, ZetaView untuk mengetahui besar partikel atau PSA itu bisa. Jadi harus menguji dengan ini atau dengan recovery nitrogen tinggi, peningkatan kelarutan protein serta profil asam amino yang baik itu dengan HPLC, high pressure liquid chromatography. Tapi ada salah satu indikator sederhana yang bisa dilakukan jika hidrolisatnya cair, warnanya kuning kecoklatan, homogen, tidak terjadi pemisahan fase berlebih. Nah ini bedanya dengan visilis. Kalau visilis itu kalau dimasukkan di silo, kenapa kok diaduk-aduk itu supaya tidak terjadi pemisahan, itu sering misah di visilis itu. Saya kembalikan lagi di visilis tadi. Nah ini akan terpisah antara oil, kemudian di sini yang terdegradasi oleh asam tadi ataupun mikrohidrolit. Bawah sini nanti tulang-tulangnya ada di bawah. Ini yang atas untuk minyak ikan, yang bawah biasanya untuk pupuk, yang ini baru untuk pakan. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan.
Beda dengan ini dia hidrolisat bubuk kadar air rendah, mudah larut, tidak menggumpal. Ini seperti susu lah kalau model bubuk hidrolisat. Kalau cair tidak memisahkan fase berlebih, jadi dia tidak terpisah-pisah, terdegradasi. Ini saya lanjutkan hasil uji ini yang dilakukan oleh Polabid. Jadi ini ada uji proximat yang sebelah sini, kemudian ini uji asam amino. Di sini yang menggunakan HPLC, ada alkinin. Nah ini punya fungsi khusus nanti, salah satunya untuk atraktan. Ini secara garis besar perbedaan fisilis dengan hidrolisat protein itu secara prinsip jelas beda. Dia menggunakan asam sama bakteri, yang ini menggunakan enzim. Tujuan utama ini pengawetan, ini menghasilkan protein dengan bioavailabilitas tinggi. Kemudian mekanisme pemecahan ini secara enzimatis dan mikroorganisme lambat. Yang sini proses enzimatis protease, jadi langsung ke enzim target. Kondisi prosesnya ini pH-nya rendah menggunakan asam atau fermentasi. Kalau ini suhu dan pH dikontrol sesuai enzim, sesuai kerja enzim. Misalnya kasih bromelin, pH-nya suhunya berapa paling optimal, disesuaikan. Waktu proses ini relatif lama, beberapa hari. Yang hidrolisat itu cukup 1-2 hari, beberapa jam ataupun 1-2 hari. Proses pembuatan ini tadi sudah saya jelaskan. Produk akhirnya ini pasta cair kental protein, ini protein terhidrolisis dan asam amino bebas. Kemudian derajat DH, derajat hidrolisis protein ini rendah sampai sedang, yang sini tinggi karena ini bentuknya asam amino yang di sini, yang di hidrolisat. Terus ukuran molekul ini protein lebih besar, ini dominan petita, kecil di bawah 10 kilodalton. Kandungan protein 30-60, kalau ini bisa sampai 70-90. Kemudian aplikasi utama bahan baku pakan ternak, yang ini feed adiktif untuk atraktan, kemudian imunostimulan, bahan neutraceutikal. Kemudian biaya produksi ini lebih murah karena sederhana, yang ini lebih mahal. Jadi seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologinya apa sih? Pemanfaatan teknologi dari fisilis ataupun hidrolisat itu fungsinya untuk apa? Karena Indonesia itu menurut FAO tahun 2002 termasuk penangkapan terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina, kemudian di aquaculture kita nomor 3 setelah India. Itu produksi perikanan kita itu besar, sehingga potensi limbah perikanan besar mencemari lingkungan. Maka perlu adalah solusi hilirisasi dari proses limbah perikanan dengan teknik silasa ataupun hidrolisat untuk bahan pakan, pupuk, atraktan, dan produk turunan lainnya. Jadi ini sebenarnya potensi besar untuk pengolahan limbah-limbah, karena limbah itu gratis. Jadi kita bisa meningkatkan nilai tambah daripada limbah-limbah itu untuk menjadikan pakan ataupun pupuk, atraktan, dan lain-lain produk-produk yang memang dibutuhkan dan bernilai tinggi. Ini selanjutnya kontribusi terhadap SDGs. Ini satu saya contohkan SDGs 2, dia mengatasi kelaparan, menyediakan alternatif sumber protein dan nutrisi murah untuk pakan ternak, ikan, kemudian memperkuat ketahanan pangan. Ada lagi mungkin SDGs berapa teman-teman yang mungkin teknologi ini bisa diterapkan, kontribusi terhadap SDGs berapa? SDGs 12 Pak. Oke, bagus. SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, karena ini kita pengolahan limbah, kemudian limbah-limbah industri perikanan itu tidak langsung dibuang ke sisanya masih bisa diterapkan. Selanjutnya ada SDGs berapa yang untuk teknologi ini bisa diterapkan di SDGs berapa? Monggo. SDGs 14 Pak, terkait ekosistem laut Pak. Bagus, ya betul. Ada SDGs 14. Jadi ini ekosistem laut itu karena mencegah pencemaran lingkungan akibat busuknya limbah perikanan. Ini sering dibuang karena ini di laut, limbah-limbah ikan visceral itu, makanya dimasukkan ke teknologi ini untuk mencegah pencemaran. Selanjutnya ada SDGs berapa? SDGs 8 Pak. Ya, betul sekali. Ini tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya teknologi ini akan menciptakan peluang usaha bagi komunitas nelayan atau UMKM perikanan. Ini sebagai contoh, di daerah Banyumas ini ada UMKM perikanan pengolahan ikan di daerah Rawalu. Itu limbahnya bertonton, mereka bingung membuangnya. Selama ini hanya dibuang di untuk pakan lele, tapi itu pun terbatas, lelenya hanya jumlahnya sekian ribu, jadi dia tidak bisa menampung ataupun menghabiskan limbah itu bertonton. Itu bikin bau, bikin pencemaran lingkungan. Salah satu teknologi ini bisa kita terapkan untuk pengolahan limbah dari UMKM perikanan. Nah ini untuk pertemuan ke depan ini jenengan akan saya beri project terkait project pembuatan silase dan hidrolisat protein sebagai aditif atau atraktan. Di sini aditifnya sebagai atraktan. Mahasiswa ini nanti dibagi 4 kelompok ya. Dari sini kemudian jenengan cari limbah-limbah
kelompok 1 dan kelompok 3 dari limbah jeloran air tawar. Jadi limbah visceral air tawar, kelompok 1 diberi 3% asam formiat, ini sudah saya sediakan nanti untuk praktikum. Kelompok 2 dibeli crude enzim bromelin dari perasan buah nanas. Karena saya nyebutnya crude karena tidak murni bromelin, jadi dari perasan nanas. Kemudian yang kelompok 2 dan keempat kita menggunakan jeroan ikan air laut. Jadi nanti jenengan ikan apa air laut, jenengan sebutkan ikan apa, kemudian kita beri 3% asam formiat untuk kelompok 2. Untuk kelompok 4 kita membuat hidrolisat dengan menggunakan enzim bromelin. Jadi seperti itu. Kayak saya menggunakan enzim bromelin karena enzim ini bekerja pada suhu ruangan pada pH yang 7-8, jadi tetap bisa bekerja. Jadi tidak perlu menggunakan alat atau mesin yang mengontrol suhu. Itu sudah bisa jadi. Terus fermentasi kalau bisa dilakukan dalam botol bening dan diamati pH serta stratifikasi atraktan setiap hari selama 1 minggu. Jadi nanti pertemuan ke minggu selanjutnya jangan sudah bawa produk model seperti ini. Produk seperti ini nanti kita ujikan bersama untuk uji efektivitas atraktan pada udang Neocaridina. Jadi untuk atraktan. Nah ini modelnya desain uji palatabilitas seperti ini. Atraktan untuk pertemuan minggu ke depan jangan sudah bawa produk model seperti itu, ada silase juga hidrolisat, kemudian kita campurkan dengan bahan tertentu dan kita uji seperti ini. Misalnya ini chamber 1 itu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita bandingkan udang, kita masukkan ke aklimatisasi, kemudian kita pembatasnya kita lepas, kita hitung mana cepet-cepetan yang paling tertarik di pakan mana, itu nanti kita analisis. Jadi model projectnya seperti itu. Jangan bikin dulu tentang silasa ataupun hidrolisat, kita ujikan langsung ke udang. Di udang lebih mudah karena didasarkan, jadi dia tidak berenangnya tidak cepat. Jadi kita bisa kelihatan udang mana yang makan terlebih dahulu, mana yang tidak disukai. Ini bisa jadi penelitian jenengan terkait pembuatan atraktan. Jadi bahan mana yang paling bagus untuk udang. Mungkin sekian perkuliahan hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sharing pada pagi hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, sekian video pembelajaran tentang teknologi pakan ikan program studi S1 Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih kepada Kemendikti Saintek, Bapak Ibu asesor dan pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.